Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI kini tengah menjadi sorotan berkaitan dengan pembahasan usulan rancangan undang-undang minuman beralkohol. Sebenarnya, usulan RUU tersebut telah ada sejak tahun 2015 yang diajukan oleh beberapa anggota DPR dari 3 fraksi, yaitu P3, PKS, dan Gerindra. Nah, ini misalnya diberitakan oleh salah satu media, ya, Kompas.com, Sabtu 14 November 2020. Nah, baru pada tahun 2020 inilah pembahasan tentang RUU larangan minuman beralkohol itu baru dilaksanakan. Namun demikian, pembahasan itu menuai kontroversi di tengah publik atau masyarakat. Nah, bagaimana kontroversi tersebut dan apa kira-kira pandangan masyarakat terhadap pembahasan RUU larangan minuman beralkohol tersebut? Teman-teman sekalian, di video ini, ya, kembali saya akan menyajikan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini yang membahas seputar, ya, isu-isu yang umumnya berkaitan dengan dunia politik yang sedang hangat atau aktual. Nah, kali ini isu tersebut datang dari DPR yang berkaitan dengan pembahasan usulan rancangan undang-undang minuman beralkohol. Seperti yang disebutkan di awal bahwa usulan ini sudah ada sejak tahun 2015, tetapi mengalami penundaan dan baru pada tahun ini dilaksanakan atau mulai diproses di DPR. Nah, berkaitan dengan proses pembahasan RUU minuman beralkohol tersebut, saya melihat ada beberapa reaksi, ya, dari publik atau masyarakat. Nah, saya mengelompokkan ada 3, setidaknya ada 3 kelompok atau pandangan reaksi dari masyarakat. Nah, kelompok yang pertama adalah kelompok yang setuju, ya, RUU minuman beralkohol tersebut, ya, dibahas dan kemudian menjadi undang-undang. Ya, argumentasinya adalah bahwa minuman beralkohol punya dampak buruk bagi kesehatan, juga bisa menimbulkan tindak-tindak kejahatan lainnya. Karena itu, ya, sangat tepat kalau ada undang-undang yang melarang minuman beralkohol dikonsumsi oleh publik. Dan sebagaimana diketahui bahwa di dalam pasal dari usulan RUU tersebut, larangan itu berlaku baik bagi produsen maupun bagi konsumen, yaitu masyarakat. Jadi, yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi sama-sama dilarang. Nah, kelompok pertama mengatakan bahwa ini sebuah langkah yang tepat. Kelompok yang kedua punya pandangan sebaliknya, bahwa RUU larangan minuman beralkohol tersebut kurang urgens untuk dibahas di DPR. Karena apa? Karena justru kalau ini nanti dijadikan undang-undang, maka juga ada dampak atau implikasi buruk terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Ya. Misalnya yang sudah pasti dari sisi perekonomian, kalau sampai minuman beralkohol tersebut dilarang, maka ada sekian tenaga kerja, ada sekian orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol tidak bisa bekerja lagi alias kemudian di PHK. Itu dari sisi ekonomi. Juga dari sisi yang lain bahwa bagaimanapun di masyarakat ada kelompok-kelompok yang memang mengkonsumsi minuman beralkohol. Jadi kalau nanti ada undang-undang yang melarang, menjadi tidak elegan. Nah, kelompok ini juga mengatakan
daripada membahas RUU minuman beralkohol, ya lebih baik membahas hal-hal lain yang lebih urgen, ya berkaitan dengan urusan di negara ini. Kemudian kelompok yang ketiga berpandangan bahwa tentang minuman beralkohol tersebut, seyogianya yang paling penting bukan larangan, tapi pembatasan. Ya. Pembatasan, ya misalnya minuman beralkohol tersebut ya hanya dikonsumsi terbatas atau hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu, bahkan mungkin juga lokasinya juga hanya bisa dijangkau oleh kelompok masyarakat tertentu. Ya, misalnya di negara yang lain kan ada memang tempat yang khusus, di situ ada minuman beralkohol, bahkan ada lokasi perjudian, tapi tempatnya terbatas, diatur, dibuat seketat mungkin, sehingga tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam tempat tersebut. Jadi kelompok ketiga ini melihat bahwa seyogianya yang paling penting bukan melarang, tapi mengatur atau membatasi. Nah, kalau kita lihat di pasal-pasal dalam RUU tersebut, memang ada juga sih pembatasan ya, pengecualian ya. Jadi larangan minuman beralkohol tersebut juga ada pengecualian ke misalnya beberapa acara-acara tertentu yang berkaitan dengan ritual, ya adat misalnya ya, atau acara-acara keagamaan tertentu, atau mungkin acara-acara yang memang diatur oleh undang-undang atau oleh peraturan, dimungkinkan penggunaannya. Ya, jadi ini ada 3 kelompok menurut saya di masyarakat yang mewakili pandangan ya. Nah, kira-kira teman-teman yang menonton video ini lebih cenderung ke mana ya? Apakah ke pendapat yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Nah, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Demikian untuk The Current Issue Corner di video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.